Jadi kita di sini udah minggu yang ke 5. 5. Nah, minggu depan minggu terakhir kan. Kalau persentase materi yang Anda serap itu sudah ada 80% lebih. Nah, ya kan 80% lebih. Yang dulu Anda udah logika posisi belum? Udah. Nah, ketika dulu Anda mengerjakan logika posisi, ini apa ini dalam hidup saya baru di stan aja ini ada soal kayak gini kan. Nah, tapi ketika sudah dijelaskan, mungkin oh gini caranya, oh gini tipsnya, gini triknya yang tidak Anda pikirkan sebelumnya. Nah, ketika Anda sudah tahu gimana teorinya, apa yang perlu Anda lakukan, perbanyaklah praktek. Anda nggak perlu lagi memahami cara mengerjakan logika posisi itu gimana, ya gitu-gitu aja, caranya ya cuman itu aja. Tapi yang Anda perlu perbanyak adalah jumlah soal yang sudah Anda kerjakan. Karena konsepnya seperti itu, tapi nanti jenis soalnya banyak sekali. Nah, ya kan? Ragam soalnya banyak sekali. Ada yang presiden berkunjung ke suatu tempat, ya kan? Ada yang A itu lebih cepat larinya daripada B, gitu kan? Ada yang dia naik dari tujuan A ke tujuan E, dia lewat stasiun mana aja. Tapi konsepnya kan tetap konsep logika posisi. Hanya soalnya saja yang variasinya banyak sekali. Sama seperti pola angka. Pola angka nanti dengan Anda sering-sering latihan, ketika Anda latihan, Anda cek jawabannya, oh ternyata gini-gini. Nanti Anda menemukan teknik-teknik baru. Dan itu Anda akan menemukan ketika Anda mempraktekkan. Kalau di dalam agama kan barang siapa yang mempraktekkan ilmu yang dia dapatkan, dia akan mendapatkan ilmu yang baru. Nah, sama seperti di sini nanti ketika Anda latihan mengerjakan soal, tanpa harus ada pengajar yang mengajari Anda akan mendapatkan ilmu baru, cara baru. Dan mungkin Anda bisa menemukan itu yang cara itu yang teman-teman Anda tidak bisa menemukannya. Yang pengajar Anda mungkin tidak terpikirkan menggunakan cara seperti itu. Nah, contohnya seperti ini. Ada 5 orang. Yang satu nilainya 80. Yang kedua nilainya 79, 78, 76, dan ini nggak tahu. Tapi kelima orang ini nilainya 78. Ya kan? Nah, itu konsepnya apa? Konsepnya rata-rata. Anda bisa ini ditambah ini, ditambah ini, tambah ini, tambah X, hasilkan ini kan. Nah, tapi tidak harus Anda menggunakan konsep ini saja. Nah, ketika Anda menemukan konsep lainnya, bisa Anda gunakan. Seperti itu. Pernah nggak dapat soal kayak gini? Pernah kan? A ada nilainya 76, B 78, pernah kan? Biasanya di pertanyaannya gimana tuh? Yang jumlahnya 5, pernah nggak dapat soal yang jumlahnya orangnya rata-rata jumlahnya 5 orang? Nah, pernah nggak? Hah? 6. Terus berapakah? Oh ya, misalnya tadi kan ada 5 anak yang kelima tidak diketahui. Terus ada satu lagi kan rata-ratanya anggaplah 78. Nah, berapa nilai anak kelima? Bukan, itu terlalu mudah. Seorang siswa dapat nilai 78, 86, 80, 91 untuk mata kuliah. Berapa nilai yang harus diperoleh untuk di mata kuliah 5 agar memperoleh rata-rata 82? Sama aja. Oke. Ini nanya untuk dapat rata-rata ke 5 itu berapa? Oh gitu. Nah, caranya gimana tuh? Kalau soal kayak gitu caranya gimana? Tinggal ditambah-tambah. Ada cara catatnya tuh. Yang pertama nilainya berapa? 78. Yang kedua 86. 86. Ketiga 80. 80.
Yang keempat 91. 91. Ingin dapat Rata-rata 82. 82. Berapa nilai anak kelima gitu kan? Berapa nilai kelima yang harus didapatkan? Iya. Nah, tinggal dicari selisihnya aja. Kita nggak pakai pensil, kita nggak pakai ini, cuman kita membayangkan aja kita bisa dapat jawabannya. Ketika Anda sudah sering latihan, caranya gimana? Tinggal dikurangkan 82 ini kan hasilnya kan? Ya kan? 82 hasilnya. Nilai anak pertama berapa? 78. 78. 82 dikurang 78 4, ya kan? Yang nilai kedua 82 dikurang 86 minus 4. 4 ditambah minus 4 0. Nilai ketiga 82 dikurang 80. Plus berapa? 2. Plus 2. Yang keempat 82 minus berapa? Minus 9. Minus 9 tadi yang nomor 3 minus plusnya berapa? 2. Plus 2. 9 tambah 2 minus 9 tambah 2 7. Kira-kira nilai kelima berapa? 5. Hah? Jawabannya ada 82 tambah 7. 82 ditambah 7. jawabannya 75. 75 gitu kan. Nggak pakai sama sekali, nggak pakai pensil, nggak pakai ballpoint. Nah, ya kan, itu banyak sekali, itu salah satunya saja. Bagaimana Anda dapat menemukan itu ketika Anda sering latihan? Anda akan mendapatkan ilmu baru. Ada lagi kan yang bujur sangkar, luas persegi ditambah 12%. Ada nggak di situ? Coba dicari. Yang bangun datar di modul bebasnya. Apa? Yang soalnya Bangun datar yang ditambah luas sisinya ditambah berapa persen gitu. Nah, jika lebar sebuah persegi panjang dinaikkan menambah 5%, sementara panjangnya tetap, maka luas persegi panjang tersebut menjadi Ditambah berapa? jika lebar sebuah 4 persegi panjang dinaikkan dengan 25%, 25%. sementara panjangnya tetap, maka luas persegi panjang tersebut menjadi Kalau yang persegi ada nggak persegi? persegi 5. Coba lihat. Jika sebuah bujur sangkar dinaikkan dengan 69%, maka sisi bujur sangkar tersebut naik dengan Ditambah 69%. Luasnya kan? Luasnya ditambah 69%. Luas sawah berarti berapa persen? 100%. 100%. Berarti kalau ditambah 69% berapa persen? 169. 169. Tahu nggak 169 itu akan berapa? Nah, berarti di penambahan sisinya 30%. Nah, gitu aja kan? Udah tahu kan? Oh, bingung. Udah. Soal-soal yang kita sudah tahu tipsnya itu bisa kita kerjakan dalam hitungan detik, 5 detik sampai 10 detik. Ketika Anda nanti ada soal, ayo loh. Ya, silakan. Nanti bisa kok, kami udah paham, nanti bisa. Habis terhafal. Kan soal 100%. Di sini itu dikalikan aja 60%. Nah, udah kan? Di modul bebas kan juga ada tuh akar berapa saja yang perlu Anda hafalkan, pangkat berapa saja yang perlu Anda hafalkan, ya kan? Dan itu nanti kegunaannya itu Anda 169 itu akar berapa ya? Udah nggak usah mikir lagi 169 di akar. Kira-kira berapa ya? 11 kali 11 itu enggak, 12 kali 12 enggak gitu kan. Dari 11 sampai 19 Anda sudah harus hafal. Itu kuncinya. Agar Anda dapat mengerjakan soal itu ya dalam hitungan detik. Nah, ketika Anda semakin banyak kemampuan-kemampuan yang Anda dapat kerjakan dengan cepat
dan nanti benar-benar USM, Anda cari dulu soal-soal yang sudah Anda pahami, benar-benar Anda pahami. Misalnya kayak ini juga, yang orang bikin rumah, ya kan? Kalau 14 tukang jadinya 1 minggu. Nah nanti kalau, itu kan ada juga, cepat juga kan. Nah itu ketika Anda sudah paham, cari aja soal itu. Anda bisa skimming dulu kan dari soal 1 sampai 120, Anda balik aja, oh nemu ini, langsung ditulis jawabannya kan. Oh ini gini, tek. Nah tek sampai nanti Anda hitung. Wah udah 40 nih, 40 soal lah. Nah ini yang 40 tinggal yang susah-susah aja, ya kan? Yang Anda perlu berpikir, benar-benar berpikir. Nah itu bisa Anda mulai dari awal atau Anda mulai dari akhir. Karena setiap orang berbeda. Ada yang lebih suka logika posisi, itu suka banget. Nah tapi numerical nggak suka sama sekali. Kalau ada perkalian, pembagian, ini apa ini gitu kan. Ada yang lebih suka pola huruf, pola angka. Nah ini suka nih, tinggal diloncat-loncat aja kan ketemu jawabannya gitu kan. Ada yang lebih suka logika gambar. Nah dia putar-putar. Nah kan biasanya diputar kan. Nah ketika Anda susah muter dengan imajinasi, Anda putar aja kertasnya. Nah gitu, putar aja. Oh nggak cocok nih. Gitu. Bisa itu cara-caranya. Ada yang ingin bertanya? Banyak sebenarnya cara-cara seperti itu, dan akan lebih baik ketika Anda menemukan sendiri gitu. Ketika Anda sering mengerjakan soal, nanti ketemu sendiri mana soal-soal mana saja yang bisa dikerjakan dengan cepat. Ketika benar-benar USM nanti atau tryout, cari yang mudah dulu. Nanti ketika Anda sudah mengerjakan, waktu untuk TPA itu berapa lama? 100 itu berapa jam tuh? Nggak ada 2 jam ya, 100 menit ya. Anggaplah Anda melihat setiap 20 menit Anda cek kira-kira Anda sudah mengerjakan berapa. Ketika Anda mengerjakan di awal-awal, yang pasti Anda bisa kan, pikiran Anda kan menganggap bahwa ini pasti benar, ya kan? Ini pasti benar karena Anda mengerjakan yang paling mudah dulu. Lah, Anda ketika misalnya sudah setengah jam gitu kan, Anda lihat aja kira-kira yang sudah benar berapa, sudah lewat nilai mati belum. Nah ketika Anda harus tahu juga strateginya. Ketika sudah nilai mati berapa kalau TPA? 40. Anda sudah 40, wah udah 40 nih terisi dan ini pasti benar kan? Ya udah, sisanya bisa Anda kerjakan dengan waktu yang tidak terlalu cepat. Gitu, Anda kerjakan, ada yang satu soal itu harus dikerjakan dalam waktu 2 menit. Ada yang satu soal harus dikerjakan dalam waktu 5 menit. Nah, kayak itu di akhir-akhir aja. Daripada nanti Anda terpaku, ini aku bisa, teorinya gini, tapi ngerjakan udah 1 halaman kertas buram itu 1 halaman lebih, kok masih belum ketemu juga. Anda terpaku di situ, tiba-tiba waktu Anda terbuang 10 menit, Anda belum mengerjakan 1 soal, tinggalkan aja. Ketika Anda masih penasaran, hilangkan, tinggalkan. Anda kerjakan waktu sudah 1 menit, 2 menit, tinggalkan dulu. Nanti balik lagi. Ada yang ingin ditanyakan? Sampai sekarang sudah ada peningkatan belum dalam meluangkan waktu per hari untuk belajar? Yang kemarin 10 menit, sekarang berapa? Ada peningkatan berapa persen, Indah? Nah sebelumnya dibanding sekarang peningkatannya berapa persen waktu per hari untuk belajar? Waktu yang diluangkan dalam 1 hari itu? Meningkat 15 menit. Meningkat 15 menit. Devi? Setengah jam. Setengah jam. Fahmi? Meningkat sih nggak terlalu, tapi kebiasaan game jadi hilang kan? Apa? Kebiasaan game jadi hilang. Kebiasaan gamenya jadi hilang. Terus ketika biasa menghabiskan waktu sehari anggaplah 2 jam untuk nge-game, ketika nggak nge-game melakukan aktivitas apa? Nanti Sama aja. tapi kalau nge-game itu adiktif lama gitu. Berapa lama peningkatan dalam 1 hari? Selain kalau habiskan di perpus itu hampir bisa jam berapa itu kan? Sampai jam 6 tuh Bisa 4 jam setiap hari kan? Kadang-kadang Kadang-kadang. Kami nggak
aktif dong abang. Hah? Apa? Nggak. Apa dihitung bang? Apa? Nggak dihitung. Nggak akan dihitung, tapi ada peningkatannya kira-kira aja Kira 20-an. 20-an menit. 30%. Hah? 30% jadi 70, 30% itu berapa menit? 15 menit. Oke. Ketika anggaplah semuanya kata 15 menit itu dipakainya buat ngerjakan soal atau buat baca? Waalaikumsalam. 15 menitnya itu dipakainya buat baca atau buat ngerjakan soal? Ngerjakan soal. Dalam 15 menit berapa soal yang dikerjakan? 10. belum tahu benar kata. Hah? Belum tahu benar kata. Oh, belum tahu. Oke, udah jam 9. Kalau nggak ada yang ingin ditanyakan, kita lanjut lewat ya. Bang, untuk kaset simulasi apa? Wawancara dengan tes kebugaran kesehatan itu kapan? Itu ada di link di DIS 2 kan ada kan? Iya. DIS 2 ada yang bonusnya itu kan ada notepad-nya kan? Nah itu ada linknya itu. Oh, Nah udah cek. Nah nanti di Sisa pun. di download. Ada 15 menit. Waktu itu kami berlima dengan mahasiswa yang masuknya 2013. Kita tanyakan yang ketika lari itu apa saja. Nah, saya tanya satu-satu. Kamu dapat berapa putaran? Dan sehari sebelumnya apa yang Anda lakukan agar mencapai putaran tersebut? Nah, itu ada sendiri-sendiri, penjelasannya beda-beda. Terus yang ditanyakan waktu wawancara ini. Nah, gimana kan jawabnya? Gini. Nah, kita nggak harus jawab secara sama, jawaban kita nggak harus sama, tapi kita tahu konsepnya nanti gini, yang berarti pewawancara ingin mengetahui apa yang ada di dalam diri kita. Nah, nanti tipsnya gini ada di situ. 15 menit itu audio. Iya. Untuk istirahat antara selingan TPA dan TPI itu berapa deh istirahatnya? Nggak ada istirahat, lanjut. Jadi waktu habis kita kerjakan. Kalau zaman saya dulu ketika saya ngerjakan TPA terus mengerjakan TPI itu bisa balik lagi. Nah, tapi sekarang nggak bisa. Dan dikumpulkan. Dan dikumpulkan gitu. Nah, itu kurang tahu ya. Itu apakah dikumpulkan atau enggak? Sepertinya enggak, tetap dibawa. Nah, tapi nggak boleh ke depan lagi, nggak boleh ke depan lagi. Nah, ada lagi? Kalau nggak ada lanjut tekan ya. Ini targetnya berapa nih? 300 ini 2 kali apa lagi loh? Ya ini kelima, minggu depan ke-6. Oh iya. Iya kan? Terakhir. Yang besok ini terakhir. Pertanyaannya dong. Apa tahun kemarin benar-benar TPA-nya berapa skornya gitu? Kalau kira-kira kurang tahu. Nilai aman lah kira-kira. Aman, 400 aman. 400 aman. Masih oke. 400 aman. 300 deh. Jadi targetnya yang kemarin di awal kita ceramah motivasi kan ada batas waktu, ada target. Nanti targetnya 400 itu udah aman. Udah aman. Asal waktu SM beneran fisiknya, kemampuan otaknya juga sama. Nah, nanti tiba-tiba diputus pacarnya kan. Nah, besoknya USM gitu kan ya nggak tahu, walaupun di tryout sudah 400 belum tentu bisa lulus itu. Nah, kayak gitu. Ada lagi? Oke, targetnya berapa? Target tryout ke-6 bukan sekarang. 400. Targetnya 400 ya.
Kira-kira kemampuannya sekarang berapa ratus? Kira-kira kemampuannya sekarang berapa ratus? 200. Nggak tahu hasilnya kemarin berapa. Kira-kira nah itu tadi sebaiknya di rumah di luar jam ini Anda juga coba tryout sendiri. Jadi tryout kita yang benar-benar tryout yang di sini itu kan 6 kali, tapi Anda punya kumpulan soal yang satu paket itu 180, satu paket 180, ada prediksinya juga kan yang di buku hitam itu. Anda bisa kerjakan itu. Nah, Anda bisa ukur sekarang saya berapa. Semakin Anda sering menggunakan waktu Anda untuk tryout harian itu. Nah, itu bisa menaikkan skor tryout Anda. Anda sekarang 200, saya butuh 400. Ya udah diseringkan lagi tryout. Nah, pasti meningkat. Kalau di sini kan cuma 6 kali tryout aja. Nah, ini setiap orang beda-beda. Misalnya Indah sehari dalam seminggu tryout sendiri, dia pakai buku yang hitam itu. Walaupun sudah pernah dikerjakan, Anda kerjakan lagi tidak masalah. Jadi bukan bukunya itu Anda coret-coret, tapi biarkan buku itu bersih. Nanti Anda pakai kertas putih AVS, Anda coret-coret di situ, Anda cocokkan sendiri. Belum tentu ketika Anda mengerjakan soal yang sama, Anda bener lagi, belum tentu. Jadi soalnya kan yang di buku itu cuma beberapa paket aja, gak banyak. Yang di DVD itu kan ada kan itu di bonus plus-plusnya itu dari 1999 kalau nggak salah ya kan, sampai 2011 kan. Nah itu di print dikerjakan bisa ada pembahasannya juga. Semakin sering ada tryout, itu semakin mungkin Anda untuk mencapai skor 400. Nah, masalahnya ada di dalam diri Anda sendiri. Anda mau nggak meluangkan waktu 2,5 jam untuk tryout ini? Karena nggak ada yang ngawasin ya kan, nggak ada yang nyuruh ya kan. Kalau di sini kan mau nggak mau Anda harus mengerjakan. Ketika nanti Anda tryout sendiri, Anda baru setengah jam, Anda benar-benar pusing, Anda buang itu bukunya, Anda tidur bisa kan? Nah, karena nggak ada yang ngawasin. Dan itu nggak harus loh ya, nggak harus Anda strict. Anda waktu jam 2,5 jam sebelum saya kerjakan 180 soal, saya nggak boleh berhenti. Ketika Anda benar-benar sudah nggak kuat lagi, ya sudah istirahat sejenak, Anda lanjutkan lagi. Kalau di sini kan Anda 2,5 jam benar-benar 180 harus selesai gitu kan. Tapi ketika Anda belajar sendiri, Anda 15 menit ngerjakan soal, Anda dapat 20 soal. Anda penasaran ini saya benar berapa? Anda bisa cek. Nah, oh benar 10, Anda lanjutkan lagi soal selanjutnya 15 menit. Anda lanjutkan lagi 15 menit. Dalam waktu 1 jam Anda sudah benar-benar nggak kuat, ya udah istirahat dulu. Ambil istirahat 1 jam atau setengah jam, Anda lanjutkan lagi seperti itu. Yang penting dalam 1 hari Anda bisa 180 soal itu sudah cukup. Nah itu yakinlah ketika udah semakin dekat waktunya nanti bisa sampai 400. Ketika ini benar-benar Anda pegang dan saya harus dalam 1 hari 180 soal minimal. Nah itu bisa.